لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أيها الحاضرون قال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi datang berkunjung di rumah sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhumah. Ternyata Salman Al-Farisi tidak melihat atau tidak mendapatkan saudaranya yaitu Abu Darda. Maka Salman kemudian bertanya kepada istrinya yang pada saat itu ada di rumahnya, Abu Darda. Salman berkata, wahai Ummu Darda, aina Abu Darda? Wahai Ummu Darda, di mana Abu Darda? Maka istrinya Abu Darda atau Ummu Darda kemudian menjawab, Abu Darda sedang keluar. Maka bertanya Salman kepada istrinya Abu Darda, kenapa gerangan pakaianmu seperti ini? Seperti orang yang tidak memiliki pakaian yang lain selain pakaian ini. Terlihat darinya pakaian yang sangat kusuh. Terlihat darinya penampilan yang sangat tidak baik. Penampilan zahirah yang tidak baik. Maka berkata Salman Al-Farisi, wahai Ummu Darda, apa gerangan yang membuat dirimu berpakaian dan berpenampilan seperti ini? Maka berkata Ummu Darda, wahai Salman, sesungguhnya suamiku Abu Darda tidak menginginkan lagi istrinya. Suamiku Abu Darda tidak teringat lagi dengan dunia. Suamiku Abu Darda tidak peduli lagi dengan kehidupan dunia. Yang dia pikirkan adalah kehidupan akhirat. Yang dia pikirkan adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Salman, sedang jamaah sekalian yang berbahagia, menanti kedatangan Abu Darda, menanti kedatangan sahabatnya. Maka setelah datangnya Abu Darda di rumahnya, didapati saudaranya Salman Al-Farisi sedang berada di depan rumahnya. Maka berkata Abu Darda kepada Salman
Al-Farisi, "Wahai Salman, ada apa gerangan engkau datang di rumahku? Saya sungguh berniat untuk menginginkanmu atau menjamuhmu bermalam di rumahku, wahai Salman," kata Abu Darda. Maka berkata Salman Al-Farisi, "Wahai sahabatku Abu Darda, memang malam ini saya datang kemari untuk bermalam di rumahmu. Bermalam di rumahmu." Maka dengan senang hati Abu Darda dan istrinya Ummu Darda menerima tamunya yang mulia Salman Al-Farisi. Maka ternyata pada hari itu didapatkan Abu Darda sedang berpuasa. Maka dijamulah Salman Al-Farisi dengan makanan. Kemudian Salman mengatakan, "Saya tidak akan makan, lam akula syai'an hatta ta'kulah." Wahai Abu Darda, saya tidak akan makan sampai engkau juga ikut makan, sampai engkau berbuka. Artinya batalkan puasamu dan kita makan bersama. Kalau engkau menginginkan, saya makan di rumahmu pada siang ini. Maka akhirnya sebagai bentuk penghormatan kepada tamunya, Abu Darda berbuka puasa atau membatalkan puasanya sedang jemaah sekalian yang berbahagia. Maka masuklah malam hari. Mereka kemudian sholat maghrib di masjid, kemudian dilanjut dengan sholat isya. Kembalilah Salman Al-Farisi ke rumahnya Abu Darda untuk bermalam, untuk tidur malam. Setelah kemudian mereka tertidur sejenak, bangunlah Abu Darda, bangun. Dia berniat untuk salat malam di awal malam. Setelah dia tertidur sejenak, maka kemudian dihalangi oleh Salman Al-Farisi. "Wahai Abu Darda, nim, jangan dulu bangun salat malam, wahai Abu Darda, tidur dulu." Kemudian tidurlah Abu Darda. Berlalu beberapa jam, beberapa waktu, bangunlah kembali Abu Darda untuk berniat atau ingin salat malam. Ternyata masih dihalangi oleh Salman Al-Farisi. "Wahai Abu Darda, nim, tidur dulu. Nanti pada sepertiga malamnya, dekat di waktu fajar." Maka Salman kemudian yang membangunkan Abu Darda. Berkata Salman, "Wahai Abu Darda, sekarang kita salat. Bangunlah. Sekarang kita salat bermunajat kepada Allah." Sidang jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Setelah kemudian mereka salat, maka berkata Salman Al-Farisi kepada sahabatnya Abu Darda, "Wahai Abu Darda, inna lillahi alaika haqqan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu memiliki hak atas dirimu. Wa li nafsika 'alaiha haqqan, dan ketahui pula dirimu juga ada hak untuk istirahat. Wa li ahlika 'alaiha haqq, dan keluargamu, anak dan istrimu juga ada hak atas dirimu. Kaum muslimin, sidang jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, Abu Darda di pagi hari dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan Salman Al-Farisi yang membuat puasanya menjadi batal, yang membuat salat malamnya menjadi terakhir atau bangun malam di akhir malam. Dia mengadukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Sungguh Salman Al-Farisi telah benar di dalam ucapannya. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, dari kisah ini ada pelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah berkata Salman,
fa'ti li kullin haqqah. Wahai Abu Darda, berikan haknya kepada masing-masing. Ada Allah Subhanahu wa taala berhak, ada haknya untuk disembah. Akan tetapi jangan lupa, mata ada haknya untuk istirahat, ada haknya untuk terlelap. Jasad kita, badan kita ini ada haknya untuk beristirahat. Dan ketahui pula, keluarga kita, istri dan anak kita juga ada hak atas dirimu. Ada hak yang harus ditunaikan. Sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika naik kendaraan bersama dengan sahabat yang mulia Muaz bin Jabal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, apakah engkau tahu haknya Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Dan apa haknya seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Muaz menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad. Adapun haknya Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, hak Allah Subhanahu wa taala atas kita hamba-hambanya adalah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memalingkan sembahan kita kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seseorang baru dikatakan muslim ketika dia menyerahkan seluruhnya sembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berpaling dari semua sembahan-sembahan yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah, memperbaiki hubungannya kepada Allah, karena seorang muslim mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada hak atas dirinya. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah seseorang kaum muslimin sidang jamaah sekalian yang berbahagia, itu tidak akan benar. Ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seseorang beribadah kepadanya dengan ikhlas. Dengan ikhlas, dengan hanya beribadah kepadanya saja dan tidak memalingkan ibadahnya kepada selainnya. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, para rasul dan umat-umatnya dari rasul-rasul tersebut, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau melakukan kesyirikan, kau datang menyembah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka semua amalanmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada para haji, sampaikan bahwasanya seorang haji yang telah berhaji ke Baitullahil Haram, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah.
Orang yang berhaji dengan haji mabrur tidak ada balasannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali surga. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan pula kepada ahli sedekah. Sampaikan pula kepada ahli puasa. Sampaikan pula kepada ahli salat. Sampaikan kepada mereka, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau datang beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah hajimu akan batal. Ibadah puasa akan batal. Ibadah sedekah semuanya akan batal. Sidang jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terjatuh kepada kesyirikan, yang dia berdoa kepada selain Allah, yang dia meminta kepada selain Allah, yang dia menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada mereka, semua amalanmu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, dia harus menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Kemudian berkata Salman, wa li nafsika 'alaiha haqqan, dan dirimu juga ada hak. Diri kita sidang jamaah yang berbahagia ada hak untuk istirahat. Mata kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya untuk salat malam terus menerus, tidak. Ada hak baginya untuk istirahat. Jasad kita ini ada hak untuknya istirahat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Salman Al-Farisi, wa li ahlika 'alaika haq, dan keluargamu, anak dan istrimu juga ada haknya. Jangan engkau lupakan hak anak dan istrimu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedang jemaah sekalian yang berbahagia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, wa zawj mas'ulun fi baitihi ala zawjihi wa ahlihi. Ketahuilah sedang jemaah sekalian yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dan seorang suami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dimintai pertanggungjawaban atas istrinya dan anak-anaknya. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya, para suami, orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan istrinya dan keadaan anak-anaknya di dunia ini setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, hendaknya setiap waktu berlalu kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, keadaan seorang muslim. Kita perhatikan masjid-masjid mereka di waktu-waktu salat. Masjid-masjid kaum muslimin di waktu-waktu salat, di saat-saat azan-azan dikumandangkan. Perhatikan keadaan mereka, wahai kaum muslimin. Betapa banyak di antara mereka yang datang memenuhi panggilan Allah. Berapa di antara mereka
Sementara dia tahu Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Sementara dia tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepadanya. Tapi coba perhatikan bagaimana seorang muslim bersyukur kepada Allah. Bagaimana syukurnya? Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ada haknya untuk disembah? Bukankah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita diwajibkan atas kita untuk bersyukur? Sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat? Kalau seandainya kita menyaksikan mereka kaum muslimin, jangan berbicara. Kalau kita bandingkan bagaimana kecintaan kaum muslimin terhadap dunia dibanding kecintaan mereka terhadap akhirat, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan orang-orang yang bekerja di kantornya. Orang-orang yang bekerja di kantornya hampir-hampir mereka datang di kantornya tepat waktu. Perhatikan orang-orang yang bekerja di kantornya, di perusahaan yang dia kerja, hampir-hampir mereka tidak terlambat. Hampir-hampir mereka tidak terlambat, sidang jamaah sekalian yang berbahagia. Tapi coba bandingkan ketika azan dikumandangkan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya sebagai bentuk syukur kepadanya. Perhatikan keadaannya kaum muslimin. Ada rasa malas, ada rasa rugi waktu, dan lain-lain dari alasan-alasan manusia, alasan-alasan orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, apakah begitu cara kita bersyukur kepada Allah? Apakah begitu cara kita berterima kasih terhadap Tuhan yang menciptakan kita dan memberikan kita nikmat? Sekarang saatnya kita mengoreksi diri-diri kita. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, sebagai penutup saya mengingatkan kepada diri pribadi saya dan seluruh jamaah sekalian, kita ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti. Dan cukuplah kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu tadzkiratul lakum atau kama qala. Cukuplah kematian sebagai pengingat di antara kalian, ini menjadi penasehat untuk kalian. Kematian, sidang jamaah sekalian yang berbahagia. Bukankah banyak orang yang keluar dari rumahnya? Banyak orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bahagia, senang, tapi ternyata tidak kembali ke rumahnya kecuali menjadi seorang jenazah. Bukankah masih banyak orang yang menganggap dirinya mudah? Tenang, saya belum masuk masa tua. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Bukankah banyak orang yang sedang berpagi hari dalam keadaan gembira, ternyata di sore hari dia kembali kepada Allah. Dan itu akan terjadi kepada kita semua, sidang jamaah yang berbahagia. Ajal kita tidak pernah melihat Anda tua atau muda, tidak pernah memandang Anda sakit atau sehat. Idza jaa ajaluhum la yastakdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Ketika ajal telah sampai, tidak akan maju sedetik dan tidak akan mundur sedetik. Sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, yang jelasnya kematian pasti akan datang kepada kita, dan kematian itu awal pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awal pertanggungjawaban. Tidak berlaku lagi istighfar, tidak berlaku lagi tasbih. Yang berlaku adalah amal saleh yang kita kerjakan di dunia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita tercinta,
melindungi penduduk-penduduknya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para pemimpin kita, para pemerintah-pemerintah kita, memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka semua. Dan kita mohon kepada Allah, mungkin hari ini ada saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. Allahumma ya Allah, sungguh telah banyak orang-orang Islam yang telah mendahului kami pada hari ini. Mereka Engkau dahulukan panggil di sisimu, dan sungguh kami datang di tempat yang mulia ini mengharapkan satu darimu ya Rabb. Kami mengharapkan ampunan-Mu, karena kami tahu kami adalah hamba yang sering terjatuh kepada maksiat dan kesalahan. Tangan kami sering memegang sesuatu yang haram, mata kami sering memandang sesuatu yang haram, bahkan kaki kami ya Allah sering melangkah ke tempat-tempat yang haram. Maka kami datang pada kesempatan kali ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu, kami memohon ampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Kami tahu ya Allah, kami tahu nikmat yang Kau berikan kepada kami sangatlah banyak, dan dosa-dosa kami juga sangatlah banyak. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau Ghaffar, Engkau Maha Pengampun dosa, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka kami datang kepadamu untuk memohon ampun. Ampuni dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau cabut nyawa kami sekarang ini, kami tidak tahu bagaimana kami bertanggung jawab di hadapan-Mu. Kami tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-Mu ya Allah. Sungguh kami adalah makhluk yang sering berdosa, dan tidak ada yang kami harapkan dari-Mu kecuali ampunan ya Allah. Sungguh kami adalah makhluk yang sering bermaksiat, dan tidak ada yang kami harapkan dari-Mu kecuali pengampunan atas dosa dan maksiat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shigara. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, dan ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Dosa ayah dan ibu yang kami sangat mencintainya, ampuni dosa-dosa mereka. Warhamhuma kama rabbayana shigara. Kasihani keduanya ya Rabb, kasihani ya Allah. Kami tahu bagaimana jasa-jasa dari orang tua kami tahu itu. Ayah yang selama ini berjuang untuk kami, ibu yang selama ini sangat menyayangi kami, yang hampir-hampir melupakan dirinya di dalam berdoa kepadamu untuk kebahagiaan kami. Kasihani ya Allah. Kalau seandainya orang tua kami telah panggil di sisimu ya Allah, maka luaskan kuburannya, luaskan kuburannya ya Allah, luaskan kuburannya, dan berikan cahaya di kuburannya, dan jadikan kami anak-anak yang saleh, yang selalu berdoa untuk mereka ya Allah. Kami tahu doa-doa dari kami tidaklah mustajab, tapi kami tetap berdoa untuk mereka ya Allah. Sayangi ayah dan ibu kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.